Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Novel Ramadan. Terus ada saya sendiri Marlinda, ada Siva Salsabila, dan juga ada Bang Firman Putra Juang. Kita dari kelompok 1 Sistem Informasi Manajemen ingin mempresentasikan yang dibacakan oleh teman saya, yaitu Ahmad Novel. Evolusi aplikasi komputer. Pada tahun 1950 sampai 1960, data processing, electronic data processing system, transition processing, record keeping, dan aplikasi akuntansi tradisional. Dan yang kedua, tahun 1960 sampai 1970, manajemen reporting, manajemen informasi sistem, laporan manajemen yang informasi, format, dan layout laporan telah ditentukan sebelumnya. Laporan ini digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Ketiga, 1970 sampai 1980, decision support, sistem bersifat interaktif and hot. Artinya sistem menyediakan beberapa pilihan kepada pengguna untuk menentukan informasi apa yang dibutuhkan dan apa yang disajikan dalam bentuk yang berbagai macam. Sistem ini digunakan manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan. Untuk transitional sistem masih terbatas pada beberapa fungsi bising penyajian, investasi, dan penagihan. Yang keempat, 1980 sampai 1990, strategi end user support, end user computing system, dukungan komputasi untuk produktivitas penggunaan akhir dan kolaborasi kelompok kerja. Executive informasi sistem, informasi kritikal untuk manajemen puncak. Expert system secara ahli berbasis pengetahuan untuk penggunaan akhir. Strategic informasi sistem. Yang kelima, 1990 sampai 2000, electronic business and e-commerce, business dan e-commerce, web enable enterprise, dan global business, operasional melalui internet untuk memasuki perusahaan global dan mitra bisnis, rantai pasokan dan distribusi. Manajemen senior berusaha untuk berbagai data ke seluruh sistem. Fokus utamanya adalah efisiensi dan kecepatan dalam persediaan manufaktur distribusi. Yang keenam, dari tahun 2000 sampai tahun 2010, enterprise planning dan business intelligence, enterprise compound application, data mining, dan data visualizing, customer relationship management, supply chain management. Perkembangan komputer selanjutnya adalah kemampuan yang semakin besar, semakin cepat, namun kurangnya akan semakin kecil, seperti tunjukkan pada berikut. Di sini saya akan mempresentasikan slide 5, yaitu ada berbagai macam sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi sistem atau TPS, yaitu sebuah sistem komputerisasi yang mencatat transaksi harian secara rutin yang diperlakukan untuk melakukan suatu bisnis. Yang kedua, manajemen information system atau MIS adalah kategori IS yang melayani people management. MIS sendiri itu muncul akan laporan tentang Cringe F, organisasi yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan bisnis dan untuk memprediksi kinerja di masa depan. Yang ketiga, ada Decision Support System atau DSS, adalah SI yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih bersifat menrutin dan fokus pada masalah yang unik dan cepat berubah. Yang keempat, ada Executive Support System atau ESS, disebut juga sebagai Executive Information System atau EIS. SSS ini membantu para senior manajemen untuk membuat keputusan. Yang kelima,
Bisnis inteligensi atau BI adalah istilah kontemporer untuk dalang dan perangkat lunak untuk mengorganisasikan, menganalisis, dan menyediakan akses ke data untuk membantu manajemen dan pengguna lainnya dalam membuat sebuah keputusan. Terus ada pengguna sistem informasi. Pada sistem informasi adalah staf operasional pada TPS. Sebagai data entry sistem komputer, data entry tidak harus berarti datanya diklik satu persatu, namun bisa dibantu berbagai perangkat dan alat sensor yang canggih untuk sebuah industri. Nah, contoh data entry yang paling sering digunakan yaitu pada sebuah kasir waralaba adalah sebuah barcode MIS yang menambahkan sebuah fungsi problem solvers pada sebuah pengguna. Terus ada sistem informasi, organisasi, dan strategi. 1. Hubungan organisasi dan sistem informasi. Yang kedua, ada cara kerja dasar organisasi. Yang ketiga, dampak sistem informasi bagi organisasi dan bisnis perusahaan. Nah, hubungan organisasi dan sistem informasi. Organisasi adalah struktur sosial yang mengambil sumber daya dari lingkungan untuk diproses menjadi sebuah produk atau jasa. Sebuah organisasi lebih stabil daripada kelompok informal lainnya seperti kelompok pelajar, terus kelompok peserta arisan, dan lain sebagainya. Terus ciri-ciri dari suatu organisasi yaitu ada sebagai berikut. Yang pertama, memiliki proses bisnis yang rutin, di mana proses bisnis yang dilaksanakan berulang-ulang, misalnya pada setiap 2 minggu, yaitu perlu mengirimkan produk jadi ke setiap distributor. Memiliki politik organisasi adalah politik yang terkait strategi bisnis, misalnya setiap awal tahun ajaran baru mengadakan promo besar-besaran untuk perlengkapan sekolah. Yang kedua, memiliki budaya organisasi adalah budaya yang menjadi ciri khas perusahaan, misalnya budaya kekeluargaan dan gotong royong yang meminimalkan sekat antara manajemen dan staf operasional. Terus yang ketiga, memiliki lingkungan organisasi adalah lingkungan tempat perusahaan berada. Misalnya, lingkungannya adalah pesisir pantai yang dekat dengan lembaga sehingga membantu transportasi pengiriman barang ke jalur laut. Terus ada cara kerja dasar organisasi. Lingkungan menyediakan modal dan tenaga kerja merupakan faktor utama pada produksi. Modal dan tenaga kerja ini adalah sebagai input organisasi. Lalu organisasi mengubah masukan ini menjadi produk atau jasa sebagai proses produksi. Produk atau jasa ini sebagai output organisasi. Nah, hubungan timbal balik antara teknologi informasi dan organisasi sangat kompleks. Berbagai faktor berikut mempengaruhi interaksi timbal balik tersebut adalah ada lingkungan perusahaan, terus ada proses bisnis, struktur organisasi, ada politik perusahaan, budaya, dan ada juga keputusan dari manajemen. Dampak sistem informasi bagi organisasi dan bisnis perusahaan. 1. Ada dampak ekonomi, terus ada juga dampak pada organisasi dan perilaku, dan dampak terakhirnya ada hal-hal yang berpengaruh pada desain sistem informasi. Solusi sistem informasi yang tidak berpengaruh pada sistem informasi. Hal-hal yang berpengaruh. Nah, ada juga solusinya. Solusi sistem informasi yang tidak sesuai atribut organisasi akan mendapatkan banyak masalah karena banyak ketidaksesuaian. Berikut hal-hal yang berpengaruh. Yang berpengaruh ada lingkungan organisasi, ada juga struktur organisasi, hierarki, spesialisasi, dan proses bisnis, ada juga budaya dan politik organisasi,
keempat, jenis organisasi dan gaya kepemimpinan. Yang kelima, ada kelompok kepentingan utama yang dipengaruhi oleh sistem dan sikap pekerja yang akan menggunakan sistem. Yang keenam, ada jenis-jenis tugas, keputusan, dan proses bisnis. Selanjutnya, cara kerja organisasi. Lingkungan menyediakan modal dari tenaga kerja merupakan faktor utama produksi. Modal dan tenaga kerja ini adalah sebagai input organisasi. Lalu organisasi mengubah masukan ini menjadi produk atau jasa sebagai proses produksi. Produk atau jasa ini sebagai output organisasi. Hubungan timbal balik antara teknologi informasi dan organisasi sangat kompleks. Beberapa faktor berikut mempengaruhi interaksi timbal balik tersebut adalah: yang pertama, ada lingkungan perusahaan; yang kedua, proses bisnis; yang ketiga, struktur organisasi; yang keempat, politik perusahaan; yang kelima, budaya; dan yang keenam, keputusan dari manajemen. Dampak sistem informasi bagi organisasi dan bisnis perusahaan. Dampak ekonomi. Yang kedua, dampak pada organisasi dan perilaku. Dan yang ketiga, hal-hal yang berpengaruh pada desain sistem informasi. Solusi sistem informasi yang tidak sesuai atribut organisasi akan mendapatkan banyak masalah. Karena banyaknya ketidaksesuaian, berikut ini adalah hal-hal yang berpengaruh. 1. Lingkungan organisasi. 2. Struktur organisasi, hierarki, spesialis, dan proses bisnis. Yang ketiga, budaya dan politik organisasi. Yang keempat, jenis organisasi dan gaya kepemimpinan. Yang kelima, kelompok kepentingan utama yang dipengaruhi oleh sistem dan sikap pekerja yang akan menggunakan sistem. Dan yang keenam, jenis-jenis tugas, keputusan, dan proses bisnis. Dalam model ini, ada 5 kekuatan kompetitif seperti yang akan menentukan nasib perusahaan dalam persaingan, yaitu traditional competitor. Semua perusahaan berebut pasar dengan kompetitor lain yang terus-menerus merencanakan dan mencari cara baru yang lebih efisien dalam menghasilkan produk baru dan jasa yang baru. Yang kedua, ada new market entrants. Dalam masa ekonomi bebas saat ini, tenaga kerja dan sumber keuangan bersifat mobile. Selalu ada saja perusahaan baru yang memasuki pasar. Dalam beberapa industri ada hambatan yang sangat rendah sehingga mudah untuk memasuk pasar, sedangkan di industri lain hambatan sangat tinggi sehingga sulit untuk memasuki pasar. Yang ketiga, ada substitusi produk dan servis. Di hampir semua industri selalu ada produk pengganti yang pelanggan gunakan jika harga suatu produk terlalu tinggi. Namun dengan adanya banyak produk dan layanan pengganti dalam suatu industri, maka akan semakin susah mengontrol harga pasar sehingga menurunkan margin keuntungan. Yang keempat, ada customer. Laba suatu perusahaan akan tergantung pada kemampuan untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Namun kekuatan pelanggan bisa tumbuh jika mereka dapat dengan mudah beralih ke produk dan layanan pesaing. Dan yang kelima, ada supplier. Ketika perusahaan tidak dapat menaikkan harga mengikuti pemasok karena adanya batasan pada harga jual, kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan supplier atau pemasok dapat memiliki banyak dampak yang signifikan terhadap laba perusahaan. Namun jika perusahaan memiliki beberapa pemasok, maka perusahaan terdapat kontrol yang lebih besar, sehingga dapat memilih pemasok yang lebih baik dalam hal jadwal pembayaran, kualitas, dan pengiriman. Baik, perkenalkan, nama saya Firman Putra Juang Jelibu. Di sini saya akan mengajukan prestasi kami dari kelompok kami.
tentang strategi sistem informasi untuk menghadapi kekuatan kompetitif. Ada 4 strategi generik yang dapat digunakan untuk menghadapi kekuatan kompetitif yang masing-masing strategi memanfaatkan sistem informasi atau SI dan teknologi informasi atau TI. 1. Long cost leadership, menggunakan CI dan TI untuk dapat mencapai biaya operasional yang paling rendah sehingga harga jual produk atau layanan juga akan rendah. Product differentiation, yaitu menggunakan CI untuk menyediakan produk atau layanan baru yang berbeda dengan yang sudah ada di pasar. Produsen dan pengecer menggunakan CI untuk menciptakan produk atau layanan yang sesuai dengan dipersonalisasi agar sesuai dengan preferensi yang diminta pelanggan. 3. Focus on market is niche, yaitu dengan CI memungkinkan untuk fokus pada ceruk pasar tertentu dan melayani target pasar yang sempit lebih baik dari pesaing. 4. Strengthening customer and supplier intimacy, menggunakan CI untuk mempererat menghubungi dengan pelanggan dan mengembangkan kedekatan dengan supplier. Value chain dan strategi sistem informasi. Konsep ini melihat perusahaan sebagai suatu rangkaian kegiatan dasar yang dapat menambah nilai pada produk dan layanan sehingga dapat menambahkan margin nilai baik ke perusahaan maupun ke pelanggannya. Dalam kerangka kerja konsep value chain, beberapa bisnis kegiatan adalah proses utama. Yang lain adalah proses pendukung. Proses utama adalah kegiatan-kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pembuatan produk atau pengiriman, membantu pendukung operasi bisnis sehari-hari dan secara tidak langsung berkontribusi pada produk atau layanan organisasi. Kerangka kerja ini dapat menyoroti di mana strategi kompetitif dapat diterapkan dalam bisnis. Dampak internet dapat keunggulan kompetitif. 1. Daya tawar pembeli, peningkatan kekuatan dan pengetahuan pelanggan memungkinkan merupakan satu ancaman terbesar yang ditimbulkan oleh perdagangan elektronik. Komodifikasi, yaitu proses pemilihan di mana produk menjadi lebih bergantung pada harga daripada perbedaan fitur manfaat dan nilai layanan tambah. Kekuatan tawar-menawar pemasok, ketika suatu organisasi membeli, daya tawar pemasoknya berkurang karena adanya pilihan yang lebih luas dan peningkatan komoditas taksasi karena pengadaan elektronik dan pasar elektronik. 3. Ancaman produk dan layanan pengganti substitusi adalah ancaman signifikan segera diperkenalkan